Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Kita masuk ke pertemuan kali ini untuk KD ketiga pada matematika wajib kelas 10 yang berjudul Sistem Pertidasamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke sistem pertidasamaan, kita akan bahas dulu tentang pertidasamaan itu sendiri. Kali ini kita membahas tentang pertidasamaan linear dua variabel. Next, kita akan belajar pertidasamaan kuadrat dua variabel. Oke, langsung saja. Untuk pertidasamaan linear dua variabel, bentuk umumnya ada 4. Kenapa ada 4? Karena di sini pertidasamaan dia ada 4 tanda yang digunakan. Lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih kecil. Jadi bentuk umumnya ada 4. Y lebih besar sama dengan AX tambah B, Y lebih besar dari AX tambah B, Y lebih kecil sama dengan AX tambah B, dan Y lebih kecil dari AX tambah B. Oke? Penyelesaian untuk pertidasamaan linear dua variabel adalah gambar daerah ya, nanti dalam diagram kartesius ya, yang dibatasi oleh garis lurus. Kalau linear berarti nanti gambarnya berupa garis lurus. Jadi yang dikatakan penyelesaian dalam pertidasamaan linear dua variabel adalah gambar daerah nanti yang dibatasi oleh garis lurus dalam diagram kartesius. Kalau di SMP sudah kita pelajari tentang persamaan linear, itu dia langsung tahu ya penyelesaiannya dengan bisa menggunakan eliminasi, substitusi atau gabungan substitusi dan eliminasi dalam berupa nilai X dan Y. Tetapi kalau pertidasamaan penyelesaiannya dalam bentuk gambar. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, gambarlah daerah penyelesaian pertidasamaan linear Y lebih kecil sama dengan 2X tambah 6. Oke, ada langkah-langkah yang harus kamu ketahui bagaimana kamu menggambar daerah untuk pertidasamaan linear dua variabel. Apa saja langkah-langkahnya kita bahas sekarang. Oke, langkah-langkah step by step. Ya. Untuk langkah yang pertama yang harus kamu tentukan adalah kamu harus mengubah dulu bentuk pertidasamaan itu menjadi bentuk persamaan dulu. Berarti menggunakan sama dengan, tidak lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi ini Y lebih kecil sama dengan X tambah 6. Kita ubah dalam bentuk persamaan. Berarti ubah dalam bentuk persamaan. Ya. Sehingga nanti fungsinya ya, fungsi linearnya jadinya Y sama dengan 2X tambah 6 ya. Selanjutnya langkah yang kedua ya, langkah yang kedua kamu menentukan titik potong ya, berarti menentukan tipot atau titik potong. Untuk titik potong itu sendiri ada dua bagian ya. Yang pertama kalau menyinggung dia, menyinggung sumbu ya X. Kalau dia menyinggung sumbu X ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian kalau dia menyinggung sumbu Y ya, kalau menyinggung sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Oke, langkah kedua menyinggung sumbu X, Y-nya sama dengan 0, menyinggung sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kita masuk ke soalnya, tadi Y sama dengan ya, Y sama dengan 2X tambah 6. Kita cari kalau dia poinnya, dia menyinggung sumbu X. Berarti singgung sumbu X. Kalau singgung sumbu X berarti Y-nya yang 0. Maka kita nolkan Y-nya. Kita nolkan, berarti 0. Ya, Y di sini diganti dengan 0. 2X tambah 6. Ya, sehingga diperoleh 2X pindahkan ya, jadinya minus 6. Ataupun nanti X-nya kamu pindahkan jadinya min 2X sama aja ya. Berarti 2X sama dengan minus 6. Di sini diperoleh X-nya min 6 dibagi 2. Berapa minus 6 dibagi 2? Minus 3. Sehingga titiknya adalah, kan titik itu adalah X, Y ya. X-nya berapa? Minus 3. Y-nya berapa? 0. Berarti titiknya minus 3,0. Itu yang kalau menyinggung sumbu X. Kemudian bagaimana kalau dia menyinggung sumbu Y?
Kalau menyinggung sumbu Y berarti X-nya yang 0. Nah, kita gantikan X di persamaan ini dengan 0. Berarti Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 6. Gantikan X-nya dengan 0. Sehingga Y sama dengan 6. Titik itu adalah X, Y. Maka titiknya X-nya 0, Y-nya 6 ya. Berarti tipotnya adalah minus 3,0 dan 0,6. Atau saya bisa juga dengan cara yang kedua, dengan cara buka tutup ya. Kamu sediakan tabel yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom ya. Siapa saja isinya, ada X, ada Y ya. Yang pertama kita misalkan X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, kamu bisa tutup si X. Berarti Y-nya berapa? 6, maka 0, 6. Kemudian Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kamu tutup si Y-nya 0. Berarti sama ya, min 2X tambah 6 sama dengan 0, min 2X sama dengan 6 ya, atau juga 2X sama dengan min 6. Sama kayak seperti yang tadi ya. Sehingga dapatlah X-nya nanti minus 3. Kalau kamu belum paham dengan cara buka tutup seperti ini ya, kamu bisa pakai cara yang seperti ini saja. Tapi nanti kalau misalnya dia angkanya tidak terlalu susah, bisalah kamu menggunakan buka tutup seperti ini ya. Kita misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke, sama Y nanti hasilnya. Dari sini kan dia jadinya 0, 6 dan ini adalah minus 3, 0. Sama. Oke, itu langkah yang kedua. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah menggambarkannya ke diagram kartesius ya. Berarti langkah ketiga, gambarkan pada diagram kartesium. Oke, siapa yang kita gambarkan? Yaitu titik tersebut. Titiknya ada 2 tadi, minus 3,0 dan 0,6 ya. Ini sudah disediakan diagram kartesiusnya dengan koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y. Oke, untuk si X yang berisi adalah minus 3, maka kita perkirakan saja ya, posisi minus 3 itu berarti di kirinya 0. Kalau saya buat di sini minus 1, di sini 0 ya, minus 1, di sini minus 2, berarti di sinilah posisinya minus 3,0 ya. Inilah titik minus 3,0. Oke, titik yang berikutnya adalah 0,6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau tidak dibuat pun angka-angkanya, tetapi kamu perkirakan saja letaknya di mana, boleh ya. Jadi titiknya di sini. Inilah yang menandakan titiknya dia 0,6 ya. Kemudian titik itu kita hubungkan sehingga terbentuk nanti garis lurus. Seperti yang saya katakan tadi, kalau persamaan linear digambarkan berupa garis lurus. Saya buat garis lurus. Saya hubungkan. Oke, inilah garis yang menggambarkan persamaan Y sama dengan 2X tambah 6. Ya, ini garisnya berarti Y sama dengan 2X tambah 6. Oke, sudah kita gambarkan ke dalam diagram kartesius. Langkah selanjutnya ya, langkah yang keempat adalah kita menentukan ya. Menentukan sifat daerah. Menentukan sifat daerah dengan titik uji. Titik uji di luar garis. Oke. Kan dia bentuknya peridaksamaan lebih besar atau lebih kecil. Berarti dia harus kita tentukan mana daerah yang menggambarkan sesuai dengan yang dikehendaki dalam soal. Oke. Dengan cara apa? Dengan titik uji di luar garis. Ini ada garis ya. Kita harus cari titik yang berada di luar garis ya. Misalnya kalau saya buat seperti ini ya. Kalau saya teruskan, ini dia
Oke, berarti titik 2,2 ini pada garis sehingga dia tidak bisa menjadi titik uji. Kita harus mencari titik yang lain di luar garis untuk sebagai titik uji. Misalnya ya, lebih mudah ya, kamu mengambil titik yang ini. Berapa dia titiknya? 0,0. Oke, maka kamu gantikan nilai X dan Y di situ dengan 0. Berarti yang saya ambil adalah titiknya 0,0 sebagai titik uji. Karena titik 0,0 itu berada di luar garis. Oke, saya substitusi. Persamaannya kan Y sama dengan 2X tambah 6. Berarti Y-nya saya ganti dengan 0. Hingga persamaannya karena 0 lebih kecil dari 6 berarti Y lebih kecil dari 2X tambah 6. Ya. Maka daerah yang di bawah garis, kenapa di bawah garis? Karena letak 0,0 itu berada di bawah garis untuk menandakan dia Y lebih kecil, karena soalnya pakai sama dengan, kita pakai sama dengan ya, lebih kecil dari 2X tambah 6. Ya, ini juga tadi karena soalnya pakai sama dengan. Oke. Kalau dia pakai sama dengan, nanti dia berupa garis yang tidak putus-putus. Kalau tidak menggunakan sama dengan, nanti garis lurusnya berupa garis putus-putus seperti ini. Ya, ini ibaratnya garis putus-putus. Tetapi karena dari awal soalnya menggunakan sama dengan, maka dia tidak garis putus-putus. Oke. Setelah kita menentukan bahwa daerah di bawah garis adalah sifatnya Y lebih kecil sama dengan 2X tambah 6, maka lawannya untuk daerah yang di atas garis adalah Y lebih besar sama dengan 2X tambah 6. Ya, begitu ya. Satu daerah kita tentukan sifatnya, untuk daerah yang lain adalah kebalikannya. Kalau tadi di sini kita temukan untuk Y lebih besar, maka di sini nanti Y lebih kecil. Kita tentukan saja satu daerah dengan titik uji, baru untuk daerah lawannya adalah tanda lawannya juga. Paham ya? Oke. Kemudian kita kembalikan lagi dalam soal. Dalam soal yang diminta adalah Y lebih kecil sama dengan 2X tambah 6. Berarti daerah yang menandakan dia lebih kecil dari 2X tambah 6. Mana daerah yang menggambarkan dia lebih kecil dari 2X tambah 6? Ternyata daerah di bawah garis. Sehingga bisa kita arsir lah. Yang untuk memenuhi daerah dalam soal itu adalah daerah yang di bawah garis. Kita arsirlah semua daerah di bawah garis untuk menandakan dia Y lebih kecil 2X tambah 6. Tetapi tadi kalau dalam soalnya yang diminta Y lebih besar sama dengan 2X tambah 6, yang kita arsir adalah di atas. Sudah paham ya? Semoga bisa dipahami. Saya ulang lagi, langkah-langkah yang pertama kamu ubah menjadi bentuk persamaan, kemudian kamu cari titik potongnya, kemudian kamu gambarkan ke dalam diagram kartesius titik tersebut, kemudian kamu beri sifat daerahnya dengan cara titik uji, ambil titik yang di luar dari garis. Kalau misalnya titik 0,0 bisa menjadi titik uji, maka ambillah nilai titik 0,0. Kemudian setelah satu daerah kamu berikan namanya, untuk daerah yang lain kamu berikan lawannya, ya. Baru kembalikan lagi ke dalam soal daerah mana yang diminta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.